Tentang menanam cabai di depan rumah. Pasti banyak yang beranggapan bahwa menanam cabai di depan rumah membuat suasana hati penghuni rumah tidak nyaman, lalu mudah marah, dianggap cerita mitos. Tentang menanam cabai di depan rumah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Penjelasan ilmiah ini bisa saja ada kemungkinan untuk salah, tapi dalam setiap cerita mitos pasti terselip kebenaran. Karena yang disebut hantu, dan yang disebut angker, dalam cerita masa lalu, konotasinya tidak selalu merujuk pada makhluk halus. Pada tanaman cabai, mengandung zat bioaktif bernama capsaicin, zat yang dapat menimbulkan rasa pedas dan panas. Zat yang menimbulkan rasa pedas tersebut, tentu akan mengundang selera makan apabila dijadikan sambal. Akan menjadi lain ceritanya, apabila zat pada cabai itu menguap dan terhirup, orang yang menghirup uap cabai akan batuk, akan bersin, dan terasa panas pada hidung. Zat capsaicin yang menguap, yang berasal dari tanaman cabai, lalu memenuhi udara di sekitar halaman rumah itulah ternyata yang tidak baik. Karena zat capsaicin yang menguap pada tanaman cabai hanya sedikit, maka dampak yang dirasakan tidak bisa langsung disadari. Penghuni rumah hanya akan merasa tidak nyaman, dan tidak mengetahui dari sebab ketidaknyamanan tersebut. Maka dengan ketidaknyamanan yang dirasakan, akan membuat penghuni rumah mudah marah. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tanaman cabai bukan jenis tanaman hias, tanaman cabai cocok dibudidayakan di kebun, atau ditanam di sawah dan di ladang. Semua memang ciptaan Tuhan, tapi Tuhan memberi anugerah pada manusia untuk dapat berpikir mengenai apa yang terbaik untuk kehidupannya. Dan juga bahwa segala sesuatu memiliki estetik tata letaknya. Tentang pohon tanaman dan bunga hias, pada bunga mengeluarkan aroma bunga terhirup, masuk ke paru-paru lalu zatnya dapat mempengaruhi otak manusia. Sedangkan apa saja yang dimaksudkan untuk hiasan, maka dapat mempengaruhi suasana hati manusia. Semua memang membutuhkan yang logis dan masuk akal, akan tetapi energi di luar kendali manusia dan dapat mempengaruhi hidup manusia memang ada. Apabila belum mengetahui alasan ilmiahnya, maka cerita yang dianggap mitos tidak perlu disangkal, dengan sangkalan yang tidak menggunakan nalar. Dan yang paling bijak, cukup dihormati sebagai cerita yang menyenangkan suasana hati. Misal ada kepercayaan berdasarkan Feng Shui lebih ke tentang energi atau aura yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Sedangkan primbon Jawa, pengamatan dan pengumpulan data kejadian demi kejadian, kemudian dicocokkan dengan tanda atau ciri, dan kebiasaan yang dilakukan manusia, di lingkungannya. Tentu saja tidak selalu semuanya akan tepat, karena disiplin ilmu apapun, tetap memiliki kemungkinan untuk salah. Yang tidak bijak adalah, manusia yang hanya selalu mencari-cari salahnya. Dan selanjutnya adalah, 17 tanaman hias yang dipercaya, dimitoskan sebagai tanaman pembawa sial. Yang dianggap tidak baik ditanam di depan rumah. Juga tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman yang baik ditanam di depan rumah. Yang pertama adalah, pohon tua yang sudah lapuk, pohon yang batangnya growong, yang dianggap bisa membuat orang kesambet. Pasti sudah banyak yang sering mendengar, bahwa ada orang kesambet. Kesambet adalah, orang yang dianggap kerasukan setan, orang yang dianggap ketempelan arwah penasaran. Orang yang sedang kesambet, bicaranya akan ngeromet tidak karuan, badannya gemetaran, menggigil ketakutan, karena dalam penglihatannya dibayangi oleh makhluk yang mengerikan. Biasanya terjadi, ketika berjalan masuk ke dalam hutan, lalu beristirahat di sebuah pohon besar yang lapuk. Atau pohon yang berlubang besar di batangnya, pohon growong istilah dalam bahasa Jawanya, dan lalu kesambet. Sebenarnya kejadian itu, bukan karena kerasukan setan. Tapi karena pohon besar yang lapuk, dan berada di tempat yang lembab,
maka pohon tersebut akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Apabila seseorang menghirup gas karbon monoksida, maka gejalanya adalah badan panas, terganggunya fungsi otak, lalu berhalusinasi seolah melihat hantu dengan nyata di depan matanya. Jadi apabila berjalan di hutan, hindari beristirahat di tempat lembab yang ada batang kayu lapuknya. Apabila di rumah banyak sampah daun dan batang kayu yang lapuk, sebaiknya segera dibersihkan, supaya sampah daun dan batang kayu lapuk tersebut tidak mengeluarkan gas karbon monoksida. Rumah yang lama dibiarkan kosong, rumah terbengkalai, biasanya di dalamnya juga akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Itulah penyebab dari orang yang masuk ke rumah tua, akan berhalusinasi seolah melihat makhluk halus. Dan itulah asal-muasal dari rumah dibiarkan lama kosong lalu menjadi angker. Karena yang disebut angker, tidak selalu berkonotasi kepada hantu. Jadi apabila akan masuk ke rumah tua, rumah yang tertutup rapat lama tidak ada penghuninya, maka sebelum masuk ke dalam rumah, buka semua jendela dan pintunya. Yang kedua adalah, tanaman hias myrtle atau murad. Tanaman murad, biasa digunakan untuk dibuat henna atau bubuk mehadi. Bunga myrtle atau juga disebut dengan pohon murad, dipercaya sebagai tanaman pembawa sial, apabila ditanam di depan rumah. Menurut Feng Shui, pohon murad merupakan pohon yang auranya dapat menarik roh jahat. Tanaman murad dipercaya sebagai tanaman yang cocok ditanam dibudidayakan tidak di depan rumah, bisa ditanam di belakang rumah atau ditanam di kebun. Yang ketiga adalah pohon tanaman babul. Pohon ini memiliki bunga yang cantik berwarna kuning, pohonnya berduri. Dalam Feng Shui, pohon babul termasuk tanaman pembawa sial. Karena aura dari tanaman ini, dipercaya dapat menyebabkan terjadinya perselisihan anggota keluarga di dalam rumah. Bahkan ada yang sampai pantangan, tidak membangun rumah di daerah yang banyak ditumbuhi pohon babul. Yang keempat adalah, bunga yang dipercaya baik untuk ditanam di depan rumah, yaitu bunga kamelia. Konon makna dari kamelia adalah, lambang dari penyatuan satu pasang kekasih. Bunga ini dipercaya, dapat melanggengkan ikatan hubungan rumah tangga. Bunga yang dipercaya, dapat membuat penanamnya terhindar dari masalah keluarga, yang berakibat pada perceraian atau perpisahan. Bunga kamelia banyak ditanam di negeri Jepang. Pada zaman dulu para wanita di Jepang sering menggunakan minyak dari bunga kamelia. Minyak dari bunga kamelia digunakan untuk menyehatkan rambut, maka tidak heran jika rambut perempuan Jepang sangat lembut, seperti wanita yang memakai sampo idaman lain. Bahkan sampai saat ini, minyak bunga kamelia masih ada, dan digunakan oleh wanita di negara Jepang. Yang kelima adalah, pohon yang dipercaya ditempati oleh makhluk halus pencuri janin ibu hamil, yaitu pohon aren. Pohon aren adalah pohon penghasil kolang kaling, buahnya yang berwarna hijau inilah, yang diolah dijadikan kolang kaling. Dan ijuk dari pohon aren juga banyak dijual, untuk dijadikan sapu. Selain menghasilkan kolang kaling dan sapu ijuk, pohon aren juga penghasil nira, untuk dijadikan gula aren. Pohon aren juga termasuk pohon yang sering ada dalam cerita mistis. Pohon aren sangat disukai oleh makhluk halus bernama Caruluk. Hantu Caruluk adalah hantu yang suka menculik janin dalam kandungan ibu hamil. Karena itulah pohon aren dipercaya sebagai pohon yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Bukan tidak boleh menanam pohon aren, maksudnya hanya tidak boleh ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanamnya sebaiknya ditanam di kebun atau ditanam di ladang. Yang keenam adalah, salah satu bunga yang disukai penguasa Laut Selatan, yaitu bunga melati. Bunga melati dipercaya sebagai bunga yang disukai Nyai Roro Kidul. Konon katanya Nyai Roro Kidul suka memakan bunga melati mentah. Tujuannya supaya penguasa Laut Selatan ini bisa terlihat tetap cantik dan awet muda.
Dalam sejarah versi cerita rakyat, Nyai Roro Kidul adalah ratunya para makhluk halus. Wanita yang hidup di alam lain, dipuja oleh orang yang ingin hidup kaya raya, dan oleh mereka yang ingin kekuasaan atau jabatan. Bunga melati dipercaya sebagai bunga pembawa rezeki, bunga yang baik ditanam di depan rumah. Tanaman bunga melati, termasuk jenis tanaman semak yang tumbuh rendah. Karena itulah tanaman ini, menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi ular untuk bersarang. Jadi jika menanam bunga melati di halaman rumah, harus rajin memangkas mengurangi cabang batangnya, dan rajin membersihkan bagian bawah dari tanaman ini. Supaya tidak dijadikan sarang binatang melata, yaitu ular. Yang ketujuh adalah, salah satu bunga yang menjadi lambang cinta dan kasih sayang, yaitu bunga peoni. Bunga peoni umumnya terlihat di karangan bunga pernikahan, dan bunga peoni memiliki hubungan dengan budaya tradisi Tionghoa seperti tradisi Tahun Baru Imlek. Dalam bahasa Mandarin, kata peoni artinya adalah paling cantik. Dengan memberikan bunga peoni kepada wanita, maka itu artinya telah menyanjung wanita tersebut, bahwa dirinya adalah makhluk yang paling cantik yang telah Tuhan ciptakan di bumi. Apabila ditanam di depan rumah, di halaman atau di teras rumah, maka bunga ini melambangkan keharmonisan rumah tangga. Yang kedelapan adalah bunga bakung atau bunga lili. Bunga lili melambangkan kemurnian dan kelembutan. Bunga lili putih melambangkan kesederhanaan dan kepolosan, sedangkan bunga lili yang berwarna kuning melambangkan rasa sayang. Apabila bunga lili putih dan bunga lili kuning ditanam di halaman rumah, maka dianggap sebagai lambang rasa sayang dan rasa cinta, dan penanamnya dipercaya akan terhindar dari masalah keluarga. Yang kesembilan adalah tanaman yang katanya baik ditanam di tempat usaha. Sangat baik ditanam di dalam pot, dan diletakkan di sebelah kanan halaman warung atau toko, yaitu tanaman bambu kuning. Banyak yang percaya bahwa bambu kuning dapat menangkal orang jahil, yang mengirimkan ilmu hitam ke tempat usaha. Yang ke-10 adalah pohon sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan. Untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya banyak yang percaya bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Yang ke-11 adalah tanaman yang bernama Sri Rezeki. Sesuai namanya, tanaman ini dipercaya dapat mengundang rezeki. Konon katanya tanaman ini sangat baik ditanam di halaman warung atau toko. Jika ditanam di depan warung atau toko, tanaman ini bisa menjadi penglarisan dalam berdagang. Yang ke-12 adalah tanaman hias yang bernama sirih gading. Tanaman hias sirih gading dipercaya sebagai tanaman yang dapat menolak ilmu hitam. Konon katanya tanaman sirih gading adalah tanaman yang ditakuti oleh makhluk halus. Tanaman hias sirih gading sangat baik ditanam di depan rumah, ditanam digantung di teras rumah. Yang ke-13 adalah tanaman hias bunga anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan, dan kedamaian. Karena itulah bunga anggrek sangat cocok diletakkan atau ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-14 adalah tanaman hias bunga soka.
Banyak yang percaya bahwa tanaman bunga soka dianggap sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman penolak kesialan. Selain itu, tanaman bunga soka juga dipercaya dapat memancarkan aura kasih sayang bagi pemiliknya. Sehingga pemilik rumah yang menanam bunga soka ini akan disayangi oleh tetangga. Tanaman hias bunga soka sangat baik ditanam di depan rumah. Yang ke-15 adalah pohon buah yang katanya pamali atau tidak boleh ditanam di depan warung atau toko, yaitu pohon anggur. Banyak yang percaya bahwa apabila menanam pohon anggur di depan warung atau toko, dapat membuat warung dan toko menjadi sepi pembeli. Jika ada yang penasaran dan memiliki warung atau toko, maka bisa menanam pohon anggur ini, menanamnya di depan warung atau toko miliknya. Yang ke-16 adalah bunga Wijaya Kusuma. Berdasarkan makna kata, Wijaya Kusuma berarti keindahan yang melambangkan panguripan atau daya hidup. Makna dari kata Wijaya Kusuma secara utuh, bahwa bunga ini melambangkan kehidupan yang indah, kehidupan yang cukup, serta memiliki kedudukan, sehingga disegani di lingkungan masyarakat. Bunga Wijaya Kusuma ini merupakan bunga kesukaan para raja di Jawa. Pada waktu itu, hanya keturunan bangsawan atau keturunan raja saja yang boleh menanamnya. Dan beruntung, di zaman sekarang siapa saja boleh menanam bunga ini, bahkan bibitnya bisa minta pada tetangga. Selain bibit dari bunga ini mudah didapat, bunga Wijaya Kusuma juga sangat mudah ditanam. Cukup dengan mendapatkan satu bilah daunnya, tancapkan di tanah yang subur, maka 1 bulan kemudian sudah panjang tunasnya. Konon katanya, sesuai dengan makna dari kata Wijaya Kusuma, maka bunga ini merupakan lambang doa bagi penanamnya. Dengan menanam bunga Wijaya Kusuma, maka penanamnya akan kejatuhan berkah. Kejatuhan berkah yang dimaksud adalah, bunga ini membawa keberuntungan bagi keluarga si penanam. Apabila bunga Wijaya Kusuma mekar tepat pada malam Jumat, maka itu pertanda bahwa dalam waktu yang tidak lama, pemilik bunga akan mendapatkan rezeki besar yang tidak diduga. Itulah sebabnya bunga ini sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang ke-17 adalah tanaman yang katanya sangat baik ditanam di depan rumah, ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah, yaitu tanaman hias kuping gajah. Tanaman dengan daun lebar seperti telinga gajah, juga dipercaya sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman pembawa rezeki. Menurut primbon Jawa, apabila tanaman ini tumbuh subur di depan rumah, maka dipercaya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya tanaman kuping gajah ini dipercaya sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Itulah beberapa jenis tanaman. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Dan juga jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial.